Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Wondes Academy dimanapun teman-teman berada. Gimana pagi ini sudah semangat belum untuk kontennya, untuk uploadnya? Gaskan terus ya, pokoknya jangan mundur, jangan kendor. Berapapun hasilnya, apapun hasilnya, terus gaspol aja. Lagi-lagi ingat, Gusti Allah yang ngatur rezeki, bukan dari TikTok. Ya, TikTok adalah lahan kita untuk ikhtiar menjemput rezeki. Satu-satunya cara yang perlu kita lakukan adalah ikhtiar maksimal. Continue itu istiqomah. Terus gas, terus perbaiki teman-teman. Terus perbaiki pola kontennya, yaitu ada CTA, ada hook, CTA, problem solving, CTA, terus gas terus. Terus saya tadi dengerin juga sekilas ada Mas Birto bicara. Kalau selama ini banyak beredar, banyak cerita bahwasanya kalau jualan jangan jualin yang sudah dipromotkan oleh senior-senior susu yang mereka udah gede-gede gitu ya. Coba point of view-nya berbeda gitu. Saya benar juga sih gitu. Pendapat itu tidak salah. Pasti kita akan kalah. Tetapi gimana caranya kita mencari strategi untuk mengalahkan mereka? Nah, ini juga perlu dipikirkan juga teman-teman. Jadi sedikit point of view, cara berpikirnya digeser. Saya dengarkan Master Birto bicara sekilas tadi karena lewat ke berandaku, dalam hatiku tak dengerin. Apa sih gitu. Oke, dia berbicara gini. Pada saat suhu senior-senior mereka udah jualan, artinya apa? Mereka tuh udah jago riset teman-teman. Produk-produk yang mereka jual tentunya sudah laku, sudah bagus di pasaran, dan marketnya lagi bagus, pokoknya intinya sudah di riset bahwa itu produk itu akan laku. Nah, terus gimana cara melawan mereka? Rata-rata mereka ini gitu ya, sudah melakukan itu video paling nggak banyak-banyak teman-teman, karena mereka tuh sampelnya kan sudah banyak ya. Jadi bisa jadi barang yang laku sehari diuploadnya cuma sekali, atau mungkin videonya yang dibuat dengan itu mungkin dalam berapa hari cuma 1 atau 2 gitu. Nah, caranya gimana? Ya caranya adalah kita bikin video sebanyak-banyaknya, 30 bahkan sampai 100, dengan angle berbeda, dengan gaya berbeda-beda, dengan cara berbeda-beda gitu tentunya kita. Nah, kita gempur di situ triknya kayak gitu. Dalam hati, benar juga ya. Cuman hati-hati teman-teman, selalu atensi PL. Jangan overclaim, jangan terus itu terus. Gayanya berbeda, segala macam angle-nya kita kutak-kutik ya. Jangan sampai kita bikin video terus-terusan tapi nanti malah kena PL. Nah, terus jangan sampai re-upload. Dalam hati, oh ini pencerahan baru juga. Jadi selalu mindsetnya kita positif. Karena pada saat, wah ini lagi-lagi kita nggak bisa melawan para senior. Logiknya, sederhananya bisa jadi betul. Tapi lagi-lagi teman-teman harus kita ingat bahwa siapapun kita, bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur. Nah, tugas kita ikhtiar. Terus berarti ikhtiar itu juga harus memandangkan data segala macam. Tapi tetap aja endingnya kita pasrah ke yang gawe urip. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah terus subscribe, komen, dan teman-teman kemarin sangat terharu ada satu orang yang katanya kalau saya nggak konten sehari itu kayaknya mood boosternya jadi kurang gitu. Lagi-lagi bukan saya teman-teman, itu sebenarnya sinyal-sinyal kita tersetrumkan. Saya sampai saat kemarin juga masih ada, alhamdulillah, dari yang ngasih masukan ke saya, diskusi tentang YouTube juga, sampai menceritakan gimana sampai saya di WA didetiling, saya dikirim oleh ada salah satu dari penonton kita di sini. Terima kasih Pak yang sudah Pak Rahmat ya. Beliau ngasih detail, beliau ini udah bermain di YouTube udah lama, saya pantau juga sudah subscribe-nya lumayan tinggi gitu ya. Dan beliau akhirnya memberikan petuah-petuahnya sampai saya dituliskan titlingnya begini segala macam. Wah, thank you very much. Ini tidak mudah teman-teman. Kita bisa saling menyetrum semangat. Jadi ini YouTube ini pelan-pelan mulai teroptimasi. Moga-moga saya juga bisa istiqomah optimasi dari thumbnail, dari judul, jadi dari deskripsi, dari mungkin kalau teman-teman sadar saya ada sedikit perubahan di depan, di layar depannya itu, di headernya pun sedikit saya rubah gitu supaya lebih fokus lagi bahwa ini kita ngebahas apa sih gitu. Jadi ini bukan juga sekedar cuman cerita juga ternyata gitu. Kalau kita moga-moga dioptimasi bisa bertumbuh juga dari sini ya, dari YouTube ini bisa bertumbuh, saya makin tinggi, manfaatnya makin banyak, dan knowledge saya bertambah untuk bisa saling share. Saya share apa yang saya bisa dan ngerti dan bermanfaat. Harapan saya ini terus bisa di-sharekan sampai sedetil-detilnya, semudah-mudahnya, dan bisa membutuhkan teman-teman yang belajar TikTok affiliate, dan teman-teman yang sudah paham nanti juga bisa di-share sini. Siapa tahu kita bisa kolaborasi untuk bercerita tentang gimana kita belajar TikTok affiliate, bahkan nanti kalau udah titik jago, udah ngerti, udah keren gitu, bertumbuh bisa jadi seorang seller juga, who knows gitu kan.
kita bisa bermain-main di sana gitu. Dan teman-teman juga ada kemarin dari salah satu yang lagi saya live datang, beliau Mas Jeff kalau tidak salah. Saya juga baru berjumpa dan akhirnya kita ngobrol bareng. Komal kemarin bercerita bahwasanya yuk Mas kita optimasi juga di sini tapi juga di Shopee dimainkan. Kenapa? Shopee itu perlu dicoba karena Shopee itu orang datang ke sana melihat udah belanja. Different ke TikTok orang biasanya fun dulu segala macam gitu ya, baru bisa kita hard sellingin dengan jualan. Tapi intinya adalah di situ ada peluang. Bahkan beliau juga sudah fokus. Beliau yang tadinya suka bermain di akun TikToknya pun ya tempel-tempel segala macam, sekarang tobat katanya. Tetap ya bermain original dengan produk-produk different, menemukan produk-produk winning. Kemarin beliau itu menceritakan salah satu produk winningnya apa, tutup pentil ya, mungkin teman-teman silakan dipantau aja. Tutup pentil itu murah, kecil tapi selalu ada penjualan. Terus sekarang ada barcode untuk beli Pertalite atau kalau tidak salah ya, apa yang beri subsidi terutama untuk mobil itu harus ada My Pertamina apa yang barcode itu bisa juga, itu juga peluang juga katanya bagus juga dijualin. Nah, teman-teman siapa tahu itu peluang juga, bonus. Laki-laki bukan kita saling menjatuhkan tapi mencoba saja, kita nggak tahu teman-teman. Dan alhamdulillah ini satu tadi saya juga lebih fokus lagi sekarang konten-konten saya pengen belajar supaya konten original dan apa adanya tetapi dikemas demikian rupa, gimana cara membiasakan mulut ini berbicara, gimana caranya melatih otak ini biar tak-tak-tak-taknya tapi tetap nyambung, apa adanya tetapi bukan berarti nggak kualitas. Apa adanya tetap ada hook, ada CTA, ada problem, ada solving. Nggak usah banyakkan konsep yang terlalu wow. Memang TikTok ini hard selling, teman ingat. Untuk jualan hard selling. Beda dengan Facebook, bahwa Facebook itu soft selling, comfort selling, segala macamnya. Tapi hard selling tetap ada storytellingnya. Kalau teman-teman kemarin mantau ya, ada beberapa, salah satu video yang lagi naik yaitu yang dibicarakan oleh Mbak Inem itu ibu-ibu siapa yang udah tua terus kena pelanggaran kemarin, nggak bisa jualan segala macam. Tapi beliau kelihatannya biasa, kelihatannya desa, tapi ternyata setelah ditelusurin ada storytelling yang bermain, ada juga konsep dari polanya, ada pola kontennya juga, ada hooknya luar biasa yang kelihatan biasa saja tapi sebenarnya luar biasa. Nah, itu yang coba saya pelajari, gimana ya siapa membuat hook yang menarik di awal gitu teman-teman. Dan ini PR kita semua, kalau hooknya udah keren, apalagi nanti runtut ke belakangnya juga detailingnya bagus, walaupun apa adanya, ini yang dicari. Apa ada ini maksudnya yang natural, yang benar-benar relate ke orang, itu loh sebenarnya teman-teman. Menurut saya itu yang, kalau saya pribadi saya pengennya seperti itu. Dan saya juga kemarin sempat ngobrol sama Mas Doni yang juga subscriber kita. Beliau salah satu orang yang ternyata sekarang sudah terbukti proven sudah bisa menghasilkan. Terakhir update-nya ke saya, beliau sudah bisa mendapatkan GMV 5 juta per hari. Awalnya beliau organiknya udah oke, sekarang sudah mulai bermain-main di dunia iklan. Organiknya udah keren, dorong iklan makin bum dan akhirnya bisa sehari bisa menembus di angka 5 juta GMV dengan berarti perkiraan kalau 10 persen udah 500 ribuan per hari. Mendapatkan itu real di lingkaran kita teman-teman, di yang juga memantau YouTube ini, yang juga sama-sama belajar ke kita semua teman-teman. Kita nggak tahu siapa kita, dimanapun kita, nggak peduli background kita. Dan kemarin saya juga ngobrol dari yang dari Jambi ya, dari Samosir, dari pegunungan apa saya lupa, sorry Pak siapa kemarin itu, beliau bercerita, Pak saya udah usia 55, kerjaan apa lagi yang bisa lakukan kecuali afiliatan, tapi saya sering kena pelanggaran. Ya nggak masalah tuh, beliau yang sudah usianya di atas kita, teman-teman mungkin ada juga yang di atas beliau, ada yang babakan, tapi nggak peduli usia. Siapapun kita, jangan juga merendahkan, jangan juga menghakimi. Kita belajar teman-teman ya, gaskan aja. Kita sharingkan hal yang positif, insya Allah. Kita nggak usah pelit ilmu, kita udah tahu ini, kita pelit, enggak. Bukan berarti saya mengajarkan, kita enggak juga, itu bebas-bebas saja. Tetapi yakinlah, dengan ilmu itu juga sedekah teman-teman. Kita rezeki segala macam, duit gak dibawa mati, tetapi kita mati butuh proses perjalanannya, nilai-nilainya supaya kita jadi nilai ibadah kita. Itu teman-teman share saya pagi ini, cerita pagi ini. Alhamdulillah mungkin semangat lagi, gaskan lagi. Dan alhamdulillah tadi pagi saya testing akun saya coba ngonten apa ada, dan alhamdulillah ternyata ada closing langsung 2. Itu di luar nalar saya juga. Wah, selama ini akun saya yang satu, yang terutama yang herbal itu udah mulai gonjang-ganjing nggak jelas, tapi udah saya istiqomahkan saja. Ada closing, alhamdulillah saya coba terus improve. Gimana sebisa saya, semampu saya coba live kan adminku,
yang bantu penjualanku di Somai Wondes. Dia waktu kosong tak suruh nge-live terus. Kadang di live seharian pun, bahkan berjam-jam itu juga nol penjualan. Tapi alhamdulillah mulai ada satu dua, alhamdulillah tadi pagi ada budget, ada dana tak tarik, gitu. Ada berapa lagi tadi pagi itu 70 ribuan tak tarik, terus satu lagi ada beberapa gitu, total 100 lebih. Alhamdulillah. Beberapa hari yang lalu saya narik satu akun tuh bisa 200 ribu, terus satu ya ada 50, ada 60, ada 80, alhamdulillah. Dan satu lagi akunku yang testing yang benar-benar dari nol itu tak cek tadi sudah ada isi 28 ribu dari penjualan yang benar-benar receh yang cuman 100 200 per closingnya, dan beberapa hari nggak ada closing. Tapi alhamdulillah saya cek udah ada dana di situ. Jadi teman-teman berapapun itu kita syukuri, terus kita improve perjalanan dan jangan menyerah, sing sabar, kita pasrah ke Tuhan, tawakalilallah. Tetapi tawakal bukan berarti kita diam. Tawakal bergerak, kita evaluasi, kita coba, kita gaskan terus saja. Insya Allah jalur rezeki terbuka. Pada saat suatu titik kita paham bener, ternyata begini permainannya, begini caranya. Bismillah. Itu semua repetition is the mother of the success kali ya. Kalau boleh saya berkata-kata gitu ya. Jadi diulang terus aja, ngonten aja. Fokusnya ya tetap, kalau ada yang ngomong bahwa upload lupakan, boleh juga untuk memanipulasi pola pikir kita. Tapi secara manusiawi ya kita nggak bisa melupakan 100%. Kita upload, cek GMV, sah-sah aja, boleh-boleh saja. Yang penting mental kita, aku yakin yang maha mengatur rezeki Gusti Allah. Dan TikTok ini bukan sekedar TikTokan, tapi ini adalah bisnis, teman-teman. Bisnis harus mempunyai mental entrepreneur. Entrepreneur itu apa? Salah satunya apa? Pantang menyerah, pantang mundur, gaskan, pokoknya gas terus saja. Nggak boleh menyerah. Lagi-lagi rezeki yang ngatur Gusti Allah ya. See you next video. Ini udah lumayan panjang, 11, dan udah mulai ngalor ngidul. Intinya ayo tetap istiqomah, gaskan aja berapapun, tetap bersyukur ya teman-teman. Dan jangan lupa bahwasanya semangat harus kita jaga. Jangan lupa teman-teman, kalau udah mulai loyo, olahraga ya. Olahraga sampai banjir keringat.